Rizmon Sianipar ini pakar digital forensik yang belakangan juga mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, begitu ya. Saat ini justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, yang bernama Roni Teguh Tribuners. Roni Teguh ini terbaru meragukan keaslian ijazah dari Rizmon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Kita harus menyimpulkan bahwa itu cenderung fake. Mungkin akan aman kalau kalimat Bang Rizmon bukanlah ijazah Jokowi palsu. Bukan begitu, mungkin. Kalimatnya begini, ijazah yang diperlihatkan oleh Sandi, ijazah Jokowi yang diperlihatkan oleh Sandi, itu palsu. Nah itu baru mungkin. Memang itu kan. Mendingan ngamen daripada dibayar mahal buat bikin gaduh negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang Rizmon. Yang semakin kesini semakin terbongkar kebohongan dan kepalsuannya. Selain ijazahnya yang patut diduga 1 miliar % palsu, kita juga patut meragukan apakah orang ini benar-benar manusia ataukah tidak. Karena kayaknya kok nggak punya otak ya. Kalau nggak punya otak ya berarti bukan manusia, juga bukan hewan, apa tumbuhan. Nah, kalau kemarin-kemarin dia dikuliti oleh Joshua M. Sinambela, teman-teman ya, terkait isu ijazah palsu, ya kan. Nah, kali ini si Rizmon, ya kan, tidak berhenti di situ, maksudnya tidak berhenti dikuliti oleh Joshua Sinambela. Kali ini si Rizmon ditertawakan oleh ahli digital forensik asli, ya. Digital forensik asli, bukan abal-abal, dari Hokkaido, Jepang. Keren. Yang kebetulan berasal dari Indonesia, ya kan. Ahli digital forensik asli, ya kan, yang berada di Hokkaido cuma berasal dari Indonesia, yang bernama Roni Teguh. Mau lari kemana lagi kamu, Rizmon? Riwayatmu sudah tamat. Setelah diadili terkait tuduhan ijazah palsu kepada Pak Jokowi, kau akan diadili terkait pemalsuan ijazah S2 dan S3-mu, Siap-siap, 50.000 tahun mendekam di penjara, Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Rizmon Sianipar ini pakar digital forensik yang belakangan juga mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, begitu ya. Saat ini justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, yang bernama Roni Teguh Tribuners. Roni Teguh ini terbaru meragukan keaslian ijazah dari Rizmon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal ini berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rizmon Sianipar dan beredar juga di media sosial. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan Tribuners bahwa ijazah Rizmon ini tuh berwarna putih. Padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Gak cuma itu aja, ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi Roni Teguh dalam sebuah analisisnya, begitu ya, ini kemudian mempertanyakan kenapa kok bisa ijazahnya berwarna
putih, bukan kuning. Lalu ada dugaan juga dari Roni Teguh bahwa memang ada edit-mengedit yang diduga dilakukan oleh Rismon Sianipar. Sementara itu Tribuners, untuk tulisan kanji pada ijazah juga menurutnya bisa dicek keasliannya. Dia pun kemudian meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar, Tribuners. Dia juga kemudian melihat adanya keanehan. Apa yang saya katakan tadi ya kan, setelah dikuliti oleh Joshua MC Nambela dan juga siapa kemarin itu ya, itulah pokoknya ya, sekarang si Rismon ini ditertawakan oleh ahli digital forensik asli ya, bukan abal-abal ya, bukan ahli digital forensik abal-abal ya, ahli digital forensik asli yang saat ini berada di Hokkaido, yang kebetulan berasal dari Indonesia, bernama siapa tadi? Roni Talampesi, bukanlah, Roni Teguh ya kan. Gimana Mon? Gimana Mon? Udahlah, ke warung cari racun tikus Mon ya, sebelum tikus banyak di rumahmu. Ada Rismon. Ditanyain tuh. Katanya tadi ijazah di Yamaguchi University atau Yamaguchi Daigaku itu berwarna kuning Mon. Kok bisa-bisanya ijazahmu berwarna putih? Luntur ya Mon, kena hujan. Lanjut. Rismon! Datu dia lah si Rismon ni ma. Sana ki makaratay. Ini ya. Isa ni Dapat tuh si Rismon yang saya marbel lagi di sini. Ya, ini adalah sebuah tangkapan layar ya, mengenai berita di media online, dari media online bernama, kalau nggak salah ya karena terpotong itu tulisannya, suaramerdeka.com ya. Judulnya adalah Geger, Kampus Jepang bantah keluarkan ijazah S2 dan S3 atas nama Rismon Sianipar, penggugat ijazah Jokowi, siapa yang palsu? Iya, kalau penggugat ijazah Jokowi siapa yang palsu ya banyak lah, ya kan? Si dokter Mangkrak itu palsu juga, ngaku dia S3 tapi ternyata nggak lulus. Dan begitu dicek juga S1-nya, kedokterannya juga nggak jelas itu dari universitas mana. Perlu diperjelas itu, ya kan? Juga perlu diperjelas apakah si dokter Mangkrak itu, si Tifa itu benar-benar perempuan, juga harus ditunjukkan di muka umum. Kalau si Rismon udah jelas lah ya, kalau sudah pihak kampus itu tidak mengakui ya atau membantah ya telah mengeluarkan ijazah S2 dan S3 atas nama dirinya, ya ini sudah jelas-jelas palsu. Kenapa? Karena pihak yang menerbitkanlah yang mengetahui, ya kan? Iya, jadi siap-siap aja Mon ya. Siap-siap, nanti kau akan mendapatkan mengikuti persidangan untuk kedua kalinya setelah menuduh ijazah Jokowi palsu. Ya, karena ternyata ijazahmu sendiri yang palsu. Temon. Lanjut. Ijazah itu palsu. Iya. Bagaimana mungkin bisa sampai pada simpulan ijazah palsu? Loh, Bang Rismon sendiri mengakui kan, Bang Rismon tidak pernah memegang ijazah Jokowi kan? Begini, saya ingin mengedukasi publik bahwa apa yang diklaim di dunia media sosial, bahwa yang diklaim oleh Dian Sandi Utama bahwa ini ijazah Jokowi asli, fotonya ini, ya saya bantah. Karena dia sendiri mengatakan ijazah Jokowi asli, saya bantah. Isi bantahnya apa? Bahwa berdasarkan ELA itu banyak sekali potensial edit. Ya, potensial edit terutama copy paste. Terutama di situ bahwa sebaran dari kompresinya itu tidak seragam. Maka itu potensial edit sangat tinggi. Terus saya uji juga dengan deep fake probability hampir 70%, Bang. Lewat dari 50%, maka kita harus menyimpulkan bahwa itu cenderung fake. Mungkin akan aman kalau kalimat Bang Rismon bukanlah ijazah Jokowi palsu. Bukan begitu, mungkin. Kalimatnya begini. Ijazah yang diperlihatkan oleh Sandi, ijazah Jokowi yang diperlihatkan oleh Sandi itu palsu. Nah itu baru mungkin. Memang itu kan selalu dalam apa? Yang ijazah Jokowi yang diklaim asli oleh Dian Sandi, kita harus jawab lewat apa? Ya bukan lewat subjektif. Oh itu palsu. Ya bukan begitu. Ada tools, ya kan? Error level analysis.
mendeteksi sebaran kompresi dari citra digital itu. Dan memang banyak sekali yang terdeteksi itu hasil editan. Tahu kan dari sini kan? Teman-teman paham kan? Ya kan? Orang begini mengaku S2 dan S3, ya kan? Saya cuma S1, tetapi teman-teman saya, pergaulan saya dulu sejak 20 tahun yang lalu itu S2 dan S3, ya kan? Bahkan profesor, ya kan? Profesor itu emang bukan S3, Bang. Profesor itu S3, ya. Doktor, tetapi dia kalau mendapat gelar profesor, kalau dia melakukan penemuan baru yang belum pernah ditemukan oleh orang lain, ya, dan penemuannya tersebut dianggap bermanfaat, maka dia mendapatkan gelar profesor. Tapi profesor itu nggak ada sekolahnya. Sekolah itu cuma sampai S3, dan S3 itu gelarnya doktor. Seorang doktor belum tentu profesor, oke? Ya dari sini deal ya. Nah, saya mendapati orang-orang itu yang akademis itu ngomongnya nggak kayak macam si Rismon barusan. Justru kalau dilihat ya, antara si pemilik kontennya, si host, dengan narasumber, si Rismon, ini lebih cerdasan si hostnya, gitu loh. Dari cara dia berbicara, ya kan, gesturnya, kemudian diksinya, ya kan, pilihan katanya. Kalau si Rismon yang aku sebagai ahli digital forensik, ya kan, dia aja ngomong terbata-bata dan dibenarkan. Seharusnya kau bukan menuduh ijazah Jokowi palsu, tapi kau mengatakan bahwa ijazah Jokowi yang diupload oleh siapa itu? Sandi yang diklaim asli itu palsu. Itu benar, berarti menyalahkan materi yang diupload oleh Sandi, bukan ijazah Jokowinya. Nggak mungkin lah kalau seorang S2, S3, ya kan, tololnya macam kayak gini. Saya meragukannya, dan keraguan saya itu bukan tanpa dasar. Lanjut. Mendingan ngamen daripada dibayar mahal buat bikin gaduh negara. Mon, ayo mon, main borgol-borgolan. Mon, ayo mon, sebelum nanti diborgol beneran. Jangan lupa ajak Nenek Kartika, ajak juga si Tompel dan si Tifa. Ayo kita mau seru-seruan, kita bermain borgol-borgolan. Anggap saja ini buat latihan, siapa tahu besok kamu ditahan. Jangan takut, gak boleh ngompol, yang curang nanti akan kutampol. Borgol-borgol-borgol si Tifa, biar mulutnya gak nyinyir aja. Borgol-borgol-borgol si Tompel, dia paling bandel, paling bawel. Mon, ayo mon, mon teman, ayo mon, jangan lupa juga ajak dokter mangkrak, ya kan, si Tipatifu, ya kan, kemudian juga ajak juga si maling panci, ya, iya mon, ayo mon, main borgol-borgolan mon, siapa tahu nanti kau diborgol beneran mon, biar nggak kaget mon. Itulah salam dari DJ Panci. Ya teman-teman, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.